Walah, ternyata ini toh triknya supaya bisa menghasilkan bubur sumsum yang lembut dan lumer banget. Hemat gas dan hemat tenaga. Dan yang paling penting masaknya nggak takut gosong lagi nih bun. Jadi nggak perlu capek-capek ngaduk terlalu lama. Hasilnya cantik, mulus, dan nggak bergerindil. Dan rasanya dijamin gurih, enak, dan nggak enek sama sekali nih. Bisa nih buat ide jualan, apalagi saat Ramadan nanti, dan bisa buat ide Jumat berkah ya bun. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, kita siapkan pan atau panci. Kita masukkan 500 gram gula merah atau gula aren yang sudah disisir halus ya. Agar lebih enak, ini bisa kita tambahkan 2-3 sendok makan gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu kita tuang 1 liter air. Kemudian kita masukkan juga 2 lembar daun pandan. Nah, kalau sudah tinggal diaduk-aduk aja. Setelah itu kita bisa masak sampai mendidih ya. Nah, agar lebih kental di sini aku tambahkan dengan tepung maizena. Ini kita tuangkan langsung ke dalam air gulanya ya. Kemudian aduk-aduk. Kalau sudah mendidih hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita matikan api kompor dan aduk-aduk agar uap panasnya berkurang. Lalu ini kita saring ya bun, supaya bagian yang kotor itu tidak ikut masuk. Nah, ini udah selesai kita saring, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat untuk bubur sumsumnya. Pertama kita siapkan dulu 3 liter santan kelapa. Santannya ini aku dapat dari 1 butir kelapa utuh. Jika ingin lebih berasa gurih bisa ditambahkan ya bun untuk kelapanya. Jadi bisa pakai 1,5 atau 2 kelapa baru diperas jadi 3 liter ya. Lalu kita masukkan 4 lembar daun pandan, kemudian ini kita rebus santannya sampai mendidih. Selama merebus sesekali kita aduk ya agar santannya ini tidak mudah pecah. Ini kita biarkan dulu santannya sampai benar-benar mendidih ya. Sambil menunggu santannya mendidih kita siapkan panci atau wadah, kemudian kita masukkan setengah kilo tepung beras. Lalu kita tambahkan dengan 50 gram atau 5 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Lanjut tambahkan 1-2 sendok makan garam. Berikutnya tuang air sebanyak 1 liter, bisa diganti dengan santan dingin ya bun. Lalu aduk sampai tepungnya tidak bergerindil. Untuk wadah tepung ini aku tempatkan langsung di samping kompor ya, seperti ini. Nah, ini untuk santannya sudah mendidih ya, kemudian kita akan langsung tuang. Lalu langsung aja kita tuang semua santannya. Kita tuang santan dalam kondisi masih benar-benar panas ya. Nah, kemudian aduk-aduk seperti ini. Diaduk sampai tepung dan santannya tercampur merata. Ini aku buatnya cukup banyak ya bun. Jadi kalau mau buat lebih sedikit bisa dibagi takarannya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini teksturnya sudah mengental dan halus banget. Ini akan aku buat dengan 2 versi ya. Satu bagian aku bikin yang original. Dan yang satu bagian lagi ini aku bikin rasa pandan. Untuk yang rasa pandan ini aku tambahkan pasta pandan cukupnya dan aku campur dengan sedikit pewarna kuning muda biar warnanya lebih cantik. Aduk-aduk sampai pasta pandannya tercampur merata. Nah, ini adonannya sudah siap. Selanjutnya adonan ini tinggal kita masak kembali sebentar saja. Masak di api sedang cenderung kecil ya bun. Kita masak sambil terus diaduk-aduk ya. Nah, ini adonannya sudah meletup-letup seperti ini ya. Tinggal kita aduk-aduk sebentar lagi biar makin tanak. Dan dijamin ini tidak mudah basi bun dan dasarnya nggak mudah gosong. Ini tuh benar-benar cara yang mudah, anti capek dan juga anti gagal ya bun. Nah, ini adonannya sudah meletup-letup, sudah rata ya. Ini akan kita angkat dan kita hidangkan. Bisa langsung ditata dalam mangkuk atau nanti saja tunggu hingga dingin ya. Dan ini untuk adonan pandannya. Juga kita masak sebentar aja seperti tadi ya. Pakai api sedang cenderung kecil. Kita masak dan diaduk terus sampai adonannya meletup-letup kayak gini ya bun. Kalau udah meletup-letup, ini tandanya bubur sumsumnya udah mateng, kita angkat dan kita sisihkan. Nah, ini dia bubur sumsum original dan pandannya yang sudah dingin. Untuk bubur sumsumnya ini akan aku kemas menggunakan styrofoam burger seperti ini ya. Dan ini juga aku alasi dengan daun pisang ya bun. Kita kemas seperti ini hingga selesai. Kemudian untuk juru gula merahnya sudah aku kemas ke dalam plastik mambo seperti ini ya.
Menggunakan resep bubur sumsum ini dijamin anti gagal, Bun. Aku suka sekali sama hasilnya, lembut banget. Tidak perlu memakan waktu lama dan tidak perlu capek-capek ya, apalagi takut sampai dasarnya gosong dan juga lengket. Nah, ini dia hasilnya. Bubur sumsumnya kelihatan enak dan punel banget ya, Bun. Ini lembut dan nggak padat sama sekali. Nah, mudah banget kan cara buat bubur sumsumnya dengan metode baru ini. Semoga resepnya ini bermanfaat dan selamat mencoba di rumah.